kita, Bang? Dua halu. Dua halu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi sama kita, Bang. Dua halu. Dua halu. Wah, halu itu ada kepanjangannya, Bang. Ya. Sebelumnya perkenalan dulu, Bang. Saya Aulia Rahman. Saya Michael Samosir. Oke. Halu duo itu dua, Bang. Mm-mm. Terus halu itu Tagline kita lah. iya tagline kita lah ya. Ada kepanjangannya. Yang Kepanjangannya? pertama tuh hindari, Hindari, antisipasi, antisipasi, dan laporkan penyalahgunaan. Ya, karena itu sesuai dengan pekerjaan kita loh, Bang, ya. Betul. Cegah narkoba. Betul. Laporkan penyalahgunaan. Oke. Kenapa akhirnya kita buat podcast? Mm-mm. Ini podcast, Bang, ya? Ini podcast. Kalau teman-teman ngeliat podcast yang lain, ini meniru itu. Sama ya. Sama. Oke. Tapi Karena- intinya kenapa kita bikin ini? Ya. Karena ada kendala lah. Betul. Dalam kita berkegiatan. Betul sekali. Jadi akhir sekarang kan lagi pandemi ya, pandemi pandemi COVID-19 Betul. dan itu mewabah ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dan Kalimantan Timur. Betul. Akhirnya kami membuat podcast, ini salah satu bentuk kegiatan yang kami lakukan. Karena itu tadi tambah Mike, kegiatan kita seperti terhenti. Ya. Mungkin kita ambilnya juga dari hindari dan antisipasinya penyalahgunaan ini ya dengan cara seperti ini. Betul. Kegiatan-kegiatan kita terbatasi lah kalau kita di bidang Pencegahan. pencegahan pemberdayaan masyarakat ya. Tadinya kan kita harusnya ketemu masyarakat kemana-mana penyuluhan, ya sekarang nggak bisa karena anjuran pemerintah nggak boleh banyak-banyak Betul. orang berkumpul. Jadi kita akhirnya hanya melakukan kegiatan melalui media sosial, tidak bertemu secara langsung tatap muka, Bang. Betul. Karena ada pembatasan tadi jumlah untuk bertemu, gitu. Ada physical distancing, Bang. Kegiatan kantor kita aja Hmm? semuanya sudah kayak gitu, kita apel Ya, online apel dari online. pusat, dari di BNNP, di BNNK, bahkan di bidang sama di seksi sendiri kayak gitu. Nah, Online ya. harapannya kita buat podcast ini ya semoga apa yang kita omongin bisa diterima juga sama teman-teman di BNNP dan BNNK jajaran terutama. Oke. Dan di masyarakat juga. Betul, ya masyarakat juga tetap menerima informasi dari kita. Betul. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan walaupun mungkin terbanyak lucu-lucuan juga. Nggak apa-apa lah ya. Iya, tapi ya mudah-mudahan bermanfaat lah. Ini juga menyiasati cara kita untuk melakukan P4GN. Betul. Tetap berjalan P4G. Ya. Oke, ini juga berdampak pada kegiatan kita sebenarnya, Bang. Mm-mm. Ya, jadi kalau kita lihat dari kan awal Maret ditemukan kasus COVID-19, habis itu di Kaltim 18 Maret, kasus pertama kali ditemukan. Akhirnya itu berpengaruh pada pekerjaan kita. Iya. Gitu ya. Tapi tidak berpengaruh pada para bandar. Betul. Buktinya Unik kemarin, ya? Unik beberapa kali penangkapan ya. betul sekali. Teman-teman di bidang berantas tidak berhenti untuk menangkap. Ada yang 1 kilo bukan sih yang kemarin? Ya, 1,5 kilo itu sekitar pertengahan Maret. Sama Maret. Pertengahan Maret. Habis itu beberapa hari yang lalu Beberapa hari yang lalu dapat lagi 500 gram ganja. ganja. Nah, Ganja. ini menarik nih kalau biasanya kan yang ramai di kita kan sabu ya. Iya, Itu betul. 1,5 kilo pertengahan Maret kemarin. Baru-baru ini Baru ini kemarin ini ganja. Ganja. Setengah kilo ya. Ya, kilo kurang Setengah lebih. kilo. Dari- Nah, ini menarik nih, ganja kan buat halusinasi ya. Iya. Apakah mungkin Buat halu ya. orang-orang di Kaltim ini saking lamanya WFH sudah mulai berhalusinasi. butuh itu. Butuh akhirnya. pendorongnya. Aduh. Aduh, itu saya pikir kurang tepat loh, nggak tepat sasarannya. Nggak tepat sekali. Terus kita prihatinnya ini didapatnya dari satu orang, Betul. tapi cukup banyak 500 gram. Nah, itu kan nggak mungkin buat konsumsi Betul. pribadi ya. Ada asumsi mungkin untuk diedarkan. Iya, indikasinya kan berarti dia pengedar gitu. Nah, betul, ini iya. memprihatinkan di saat kayak begini, ya ternyata yang namanya bisnis narkoba tuh nggak berhenti. Nggak berhenti. Iya. Benar sekali. Malah mungkin penjahat-penjahat narkoba itu nganggapnya oh ini lagi sepi dari aparat. Iya. Nah, kita saatnya ini menggelorakan gitu. Nah, mungkin Dia berpikir bahwa aparat sibuk dengan COVID-19, Betul. kami sibuk dengan peredaran kami. betul. Gitu.
Sama seperti hal kemarin teman-teman dari BNNK melakukan penggerebekan kawasan Ya, rawan. BNNK Samarinda ya. Iya. Ya, Ternyata infonya masih rame. masih rame. Masih rame sekali. Bentuknya loket ya. Betul. Oke. Loketnya loket berjalan pula kan. Luar biasa. Berarti Itu tetap bisa berjalan. nggak berhenti gitu ternyata. Ya kami juga bingung. Laporan masyarakat juga terus jalan. Betul. Saya pikir mungkin para pengedar maupun bandar menaati aturan pemerintah ya Iya. untuk physical distancing, ternyata tidak. Tidak ternyata. Tidak sama sekali. Dan mereka tetap bergerak karena butuh uang kali ya. Sebenarnya ini juga kembali ke masyarakat ya. Iya. Ya, kita bisa bilang bahwa perekonomian kita sekarang lagi turun. Tapi Turun memang. tidak dengan para pengedar bandar. Mm-mm. Nah, ini juga berpengaruh pada pendapatan keluarga. Terus nanti bagaimana dengan selanjutnya apa ya Bang ya? Anak-anak yang mungkin terpengaruh oleh narkoba. Ya itulah kalau menurutku ya kaitannya kan selalu dengan karena ini kecanduan ya. Betul. Kalau kita sebagai orang yang sehat dibilang stay at home, jangan ngapa-ngapain, ya kita bisa gitu loh. Paling kayak aku aja nih berat badan bertambah karena di rumah juga makan tidur doang gitu, makan tidur. Bener, Tapi kalau bener. yang namanya pecandu kan harus selalu ada barang itu kan. Betul. Harus selalu ada barang itu. Jadi dia harus nyari. Nah, ya mungkin ini celah yang diambil sama pengedar dan bandar gitu loh untuk tetap Memenuhi kebutuhan mereka ya. memenuhi kebutuhan mereka, tetap mengedarkan secara gelap. Ya jadi membuat kita nggak berhenti. Sebagai informasi juga mungkin salah satu seksi atau bidang yang tidak berhenti dalam bekerja mungkin bidang pemberantasan. Terus bekerja. Iya, di BNNP sendiri yang tidak ada WFH itu bidang pemberantasan. Kalau bidang-bidang lain kita bikin WFH secara bergilir juga ada piket entah seminggu sekali atau 2 kali seminggu, tapi di bidang pemberantasan masuk terus gaspol. Tidak ada henti-hentinya gitu. Betul sekali. Sebenarnya ini Bang, ini sebenarnya kesempatan kita juga kalau misalnya mereka yang kecanduan sebenarnya untuk rehabilitasi. Benar. Ya, jadi kesempatan ini kan. Benar. Kalau kita bisa bahasa halusnya Tuhan telah menegurmu. Ini pas posisinya. Ini kemarin kebetulan poin menarik juga nih. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu dokter di BNNP, Dokter Risna. Point of view-nya menarik dari Dokter Risna itu bilang sebenarnya ini bisa jadi kesempatan untuk pecandu. Betul. Untuk masa putus zat. Iya. Ya kan? Betul. Seharusnya bisa mereka manfaatkan. Orang suruh tinggal di rumah, stay at home nggak kemana-mana, harusnya bisa loh. Ini mereka gunakan sebagai fase putus zat. Karena Dokter Isna juga bilang gini, karena sebenarnya yang namanya sabu itu kan ketergantungannya kan sugesti ya. Betul. Tidak Pikir ketergantungan. ya. Iya, tidak ketergantungan secara fisik. Seandainya sugestinya diubah ke hal-hal lain, apalagi ada physical distancing dan social distancing, ya mungkin bisa gitu. Ini jadi fase awal untuk dia merehabilitasi diri sendiri. Sebenarnya bisa Masa begitu. putus zat tadi ya. Iya. Karena sugesti yang dilawan. Oke, mungkin itu dulu Bang. Ya. Awal dari podcast kita. Betul. Nah, jadi ini awal ya dari segalanya. Awal kita sih maunya ini jadi alternatif tontonan, Betul? buat sobat cegah. Ini pas ya. Pas kita namain sobat cegah, ini jadi alternatif tontonan, ada informasinya, ada ya bercanda-bercanda. Iya, contohnya gitu. adalah ya. Nah, tapi ya apapun yang kita omongin mudah-mudahan menjadi manfaat buat teman-teman. Kedepannya kita mau mudah-mudahan bisa bahas banyak hal lah. Betul. Berarti nanti kita akan ada kolaborasi. Ya. Nanti mungkin bertahap ya, kita pelan-pelan. Kegiatan-kegiatan kita mau ceritakan juga apa sih kegiatan-kegiatan yang bisa kita ambil di masa keterbatasan kayak gini. Iya. Dari bidang-bidang di BNNP, BNNK. seksi-seksinya, atau kolaborasi dengan tenaga kesehatan. Betul. Atau di Balai Rehab Tanah Merah juga perlu kayaknya. Tapi mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar, dan yang paling penting bisa diterima sama sobat cegah semua. Oke, mungkin itu Bang. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Ketemu lagi sama Dua Lu untuk program selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.